Namanya Pak Yadi. Ini bukan nama sebenarnya. Dan istrinya yang sering saya panggil dengan sebutan Empok. Mereka adalah suami istri yang sangat sederhana. Tinggal di desa yang jauh dari keramaian kota Denpasar. Aku menyukai tempat mereka karena pada dasarnya aku tidak suka dengan kehidupan di kota besar yang ramai dan penuh dengan polusi. Sudah cukup lama kami saling kenal. 9 tahun adalah waktu yang sangat panjang untuk membina suatu hubungan persahabatan. Bahkan mereka berdua sudah kuanggap seperti kakakku sendiri. Dahulu ketika kami masih bersama dalam satu tugas di radio, aku sering beristirahat di rumah mereka. Karena jadwal siaranku setiap hari, 3 jam pagi dan 3 jam malamnya. Untuk kembali ke tempatku di Ubud membutuhkan waktu 40 menit dan rasanya akan lelah di jalan. Untuk siaran malam pastinya sudah capek duluan. Jadi lebih sering istirahat siang di tempat si Empok. Kurang lebih 2 tahun hal ini berlangsung, radio kami ada perubahan manajemen. Kami pun mulai terpisah-pisah satu dengan yang lain. Aku mulai terpanggil sebagai pekerja sosial di Melabuh, Aceh Barat untuk membantu korban bencana tsunami ketika itu. Empok dan Pak Yadi sempat hilang dari memoriku karena aku lebih banyak menghabiskan waktuku di luar Bali. Datang ke Bali hanya untuk istirahat beberapa saat saja untuk kemudian pergi lagi. Merekalah yang lebih sering menghubungiku. Merekalah yang setia dibandingkan aku. Kadang aku banyak belajar dari orang-orang seperti mereka berdua. Waktu itu aku tidak terlalu memikirkan mereka karena ketika aku sudah tidak bekerja di radio tersebut, keadaan Pak Yadi sudah mulai mapan dalam pekerjaannya. Suatu saat menjelang Natal, aku sedang berada di luar kota. Handphoneku tiba-tiba berbunyi dari nomor yang tidak kukenal. Oh, ternyata Pak Yadi. Mereka sering berganti-ganti nomor karena tidak bisa memperpanjang nomor yang lama. Dibiarkan habis masa berlakunya dan ketika ingin menghubungi seseorang dengan handphone, mereka membeli lagi nomor yang baru. Itulah yang mereka katakan. Pak Yadi dengan suara yang bergetar karena menahan tangis. Mbak, saya bersyukur karena bisa menghubungi Mbak Meisha. Saya tidak tahu harus kemana lagi. Masalah saya rasanya makin banyak sekali. Dan seterusnya. Terbaca ada keputusasaan dari diri Pak Yadi. Karena harus menghadapi Empok yang sedang sakit. Ternyata ada benjolan di belakang telinga. Belum lagi soal pekerjaan yang mengakibatkan pendapatan menurun. Mbak, anak saya mau pentas di acara Natal nanti. Dia minta beli sepatu, tapi saya tidak punya uang. Oh, aku terharu mendengar hal itu. Aku mengirim mereka uang bukan karena aku punya banyak uang, tetapi kurenungkan kesempatan yang Tuhan berikan bagiku. Ada begitu banyak orang yang dapat mereka hubungi di Bali, tetapi Tuhan mengizinkan mereka menghubungiku. Dan hal lain lagi, karena pada waktu mereka minta pertolonganku, aku kebetulan bisa melakukannya. Sangatlah tidak adil kalau aku harus mengatakan tidak bisa, padahal mereka sangat membutuhkan bantuan kita. Semua kebaikan kita tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tuhan akan mencatat dan kelak kita akan menuainya. Betul, di suatu ketika aku sedang demam, tidak ada siapa-siapa. Bali sedang mengalami suatu musim yang berbeda dari sebelumnya. Dingin yang berkepanjangan yang membuat kondisi tubuh sering demam dan flu. Tidak salah lagi, si Empok dan Pak Yadi yang tiba-tiba menghubungiku lewat jejaring sosial FB. Setelah mereka tahu aku ada di Bali,
Besok harinya mereka langsung menjengukku, dan apa yang mereka bawa sebagai oleh-oleh untukku adalah makanan kesukaanku. Aku sulit untuk mengerti, kok bisa? Padahal aku tidak pernah mengatakan pada mereka tentang makanan ini. Ya, ternyata hanya diperlukan ketulusan untuk mengasihi sesama, maka kita akan mendapatkan kejutan-kejutan dari Sang Pencipta, bahkan yang tidak kita bayangkan dan pikirkan sebelumnya. Itulah yang disediakan. Teruslah mengasihi. Mesya.